Kedatangan Tuhan Yesus mengobrak-abrik dan merusak tatanan keberagamaan. Dalam konteks ini agama Yahudi atau Yudaism. Jadi kita bisa mengerti kebencian yang begitu kuat di dalam hati tokoh-tokoh agama Yahudi terhadap Yesus dan para pengikutnya. Mereka mencoba untuk bukan saja menghambat tetapi juga memunahkan. Bagaimana tidak dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, maka tatanan keberagamaan Yahudi itu dirusak. Bait Allah di Yerusalem yang menjadi pusat ibadah bagi orang-orang Yahudi tidak lagi menjadi pusat ibadah. Yesus berkata ada saatnya orang menyembah bukan di Yerusalem, juga bukan di atas gunung, namanya Gunung Gerizim, di mana orang-orang Yahudi berdarah campuran mengadakan kebaktian atau ibadah kepada Yahweh karena mereka tidak diperkenan masuk kota Yerusalem, maksud saya masuk bait Allah di Yerusalem. Orang-orang Yahudi diajar oleh Yesus tidak menjadikan bangunan sebagai pusat ibadah. Yang tadinya orang Yahudi memiliki jam-jam tertentu sembahyang kepada Elohim Yahweh dan mengarah atau berkiblat ke Yerusalem, Yesus gantikan dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu ibadah yang tidak diatur oleh ritual, seremonial atau upacara keagamaan. Ibadah yang tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Ibadah yang meliputi seluruh kehidupan ini. Jadi keberagamaan dengan polanya harus ditinggal, harus diganti. Dan ciri-ciri keberagamaan yaitu seremonial atau liturgi, hukum, lalu dominasi tokoh harus diganti. Orang Yahudi tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah. Harus melalui imam besar dan itu setahun sekali imam besar boleh bertemu dengan Elohim. Mereka memiliki hukum atau syariat yang disusun dalam satu kitab yang disebut Misipatim, undang-undang sipil. Mereka memiliki hukum yang disebut Kuhim, undang-undang ibadah. Ini diganti dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, kita tidak boleh memandang kehidupan bangsa Israel sebagai model dari pola hidup kita. Tidak boleh. Sebab model hidup umat perjanjian baru adalah Yesus sendiri. Dialah epicentrum atau pusat pusaran kebenaran. Ini tidak bermaksud membuang kitab perjanjian lama. Kita tidak akan pernah mengerti kejatuhan manusia ke dalam dosa, panggilan Allah untuk beriman tanpa membaca perjanjian lama.
Tetapi kehidupan bangsa Israel tidak boleh menjadi model dari hidup kita, saudara. Lihat ciri-ciri kehidupan bangsa Israel. Yang pertama, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini duniawi, saudara. Jadi bangsa Israel itu kalau kita melihat tekanannya kepada tanah yang berlimpah susu dan madu. Kejayaan Israel, ya, pemenuhan kebutuhan jasmani. Yang kedua, fokus hidup mereka itu Kanaan dunia. Mereka sangat fanatik dengan tanah Kanaan yang kita melihat, saudara, bagaimana bangsa itu merasa Palestina itu negerinya. Maka kita melihat tidak pernah ada satu negara yang bisa berdiri, dibangun di situ secara permanen. Walaupun selama 2500 tahun mereka meninggalkan negeri itu, masih bisa balik. Sementara orang Het, Keni, Moab, Amon lenyap. Tetapi bangsa Israel yang tercerai-berai atau diaspora masih bisa balik. Kalau bukan tangan Tuhan tidak mungkin. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah akan mengembalikan mereka, akan membawa mereka kembali ke negeri itu. Dan hari ini terbukti, saudaraku. Terbukti hari ini. Dan negeri itu menjadi negeri yang memang diberkati. Tokoh-tokoh lembaga keuangan dunia orang Yahudi, bankir-bankir dunia orang Yahudi. Karena memang kekayaan bangsa-bangsa dijanjikan diberikan kepada bangsa itu. Bukan kepada orang Kristen, saudara, ya. Kepada bangsa Yahudi, Kanaan dunia. Mereka datang dari Rusia, datang dari Amerika, datang dari Eropa. Kemudian orang-orang Arab dan bangsa-bangsa lain yang mendiami daerah itu digusur. Mereka membangun pemukiman Yahudi. Sebenarnya orang-orang Yahudi juga sewenang-wenang dalam konteks ini. Dalam konteks ini mereka sewenang-wenang. Kalau saudara ke Israel, saudara lihat bagaimana wilayah Palestina, ya beda banget dengan Yerusalem. Apalagi Yerusalem modern yang begitu maju, bersih kotanya. Sedangkan daerah Palestina, saudara, daerahnya kumuh, berdebu. Dipagari tembok-tembok besar seperti penjara. Tembok tinggi. Ini orang Yahudi rasa itu negerinya, negeri milik mereka yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Lalu orang-orang Arab digusur-gusur dan mereka membangun pemukiman di situ. Salah satu pemilik toko souvenir orang Palestina Kristen. Jadi tidak semua orang Palestina beragama Muslim, ya. Tidak sedikit yang beragama Kristen. Bercerita tentang rumahnya yang ada di Yerusalem, seingat saya. Yang digusur dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Dia sakit hati juga, saudara. Ya, itu ceritanya, ya. Saya tidak melihat pembuktian, itu cerita saja. Belum tentu benar, tapi bisa benar. Karena beliau sendiri yang mengisahkannya. Pemenuhan kebutuhan jasmani Kanaan, lalu orang Yahudi itu hidup untuk dirinya sendiri.
Yang penting kejayaan mereka. Tidak heran kalau mereka itu memiliki jiwa nasionalisme dan kebangsaan yang kuat. Mereka memandang bangsa lain itu benar-benar lebih rendah, yang mereka sebut sebagai goyim. Goyim itu hampir sejajar dengan kafir. Jadi tidak hanya menyebut sekali dua kali kafir, sikap mereka terhadap bangsa lain itu kafir. Ini atribut dari masyarakat Yahudi. Kita tidak boleh menjadikan masyarakat Yahudi sebagai model hidup kita. Pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau mereka memberontak kepada Allah, epidemi penyakit merajalela, mereka gagal panen, mereka dikuasai bangsa-bangsa lain sebagai hukuman. Tapi kalau mereka bertobat, Allah pulihkan kembali. Ya. Nah, kalau orang percaya, itu bukan pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi karakter. Ini semua berkaitan. Semua tidak terpisahkan. Karakter. Kadang-kadang orang percaya diizinkan miskin, tertindas. Ya. Tetapi itu bukan hukuman, itu cara Allah membentuk karakter kita. Itulah sebabnya orang percaya harus rela tidak lagi melihat pemenuhan kebutuhan jasmani sebagai tujuan hidup. Kalau mau jujur ya, mungkin kalau orang Kristen punya nalar tuh bingung loh kalau belajar Injil. Yaitu orang-orang yang mencoba melihat orang Yahudi sebagai model hidup, tetapi juga melihat perjanjian baru dengan standarnya. Asal ada makanan pakaian cukup. Nggak nyambung. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak nyambung. Nggak tahu bagaimana bisa dipaksa nyambung. Kita harus memilih fokus saudara apa, pemenuhan kebutuhan jasmani supaya karakter kita terbentuk atau tidak. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan di Lukas 16 ayat 11, kalau orang tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, artinya masih duniawi, matre, dia tidak akan bisa mengerti firman Tuhan. Di dalam ayat itu dikatakan demikian. Coba kita baca dulu. Coba kita baca. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, artinya kamu masih materialistis. Mamon yang tidak jujur itu harta dunia. Terus? Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kamu tidak dipercayai untuk menerima harta yang sesungguhnya. Kalimat harta yang sesungguhnya ini dalam bahasa aslinya alitenon. Saya tidak mengerti kenapa diterjemahkan kalimat begini. Alitenon itu artinya kebenaran. Truth. I am the way and the truth. Itu kebenaran. Jadi tidak mungkin orang materialistis selalu mengerti firman. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bisa berteologi, bisa bergelar doktor teologi, tapi tidak mungkin mengerti kebenaran secara implisit. Jadi secara eksplisit artinya doktrin yang dipelajari oleh manusia, yang bisa diformatkan secara definitif dengan kalimat-kalimat. Tapi secara implisit itu artinya pemahaman seseorang tentang Tuhan sejujur-jujurnya, yang mana itu membentuk kualitas moral atau akhlaknya. Jadi orang bisa berteologi tinggi tapi akhlaknya rendah. Karena pengertian implisitnya itu pasti rendah. Saudara mungkin tidak memiliki doktrin
teologi tinggi-tinggi, tapi memahami Allah dengan satu pemahaman tertentu, dan Anda menjalani hidup bersikap terhadap Tuhan dengan sikap sesuai yang saudara pahami tentang Dia, dan itu membuat saudara punya moral baik. Justru itu yang benar. Bukan berarti doktrin tidak penting. Doktrin itu penting, tetapi kita harus mengerti bahwa doktrin harus memiliki implikasi yang jelas supaya bisa terperagakan dalam perilaku. Nah, gereja-gereja itu dari dulu hanya mewarisi dua hal. Satu, liturgi. Dan masing-masing orang punya liturgi yang berbeda-beda. Kadang-kadang gereja A mengatakan, wah, liturginya dia tidak ada Roh Kudus. Tapi gereja yang satu yang dikatai tidak punya Roh Kudus, melihat gereja lain yang merasa punya Roh Kudus, itu bukan Roh Kudus, itu roh kuda. Yang kedua yang diwariskan gereja-gereja itu doktrin. Doktrin yang menjadi pertikaian atau pertentangan. Kita ngomong jujur ya, kalau doktrin itu benar-benar tidak membuat Eropa jadi kafir. Saya membaca buku tahun 1945, hanya ada satu gereja di Inggris. Hari ini ada 5.000 gereja. Maaf, hanya ada satu masjid di Inggris tahun 1945. Hari ini ada 5.000 lebih masjid. Tahun 1947 hanya ada satu masjid di Perancis. Hari ini ada 1.000 lebih masjid. Sementara gereja-gereja menjadi suam, tidak ada pengunjung. Saya tidak sedang bicara masjid buruk atau agama lain buruk, tidak. Saya hanya mengatakan luar biasa perkembangan agama lain di Eropa, sedangkan kekristenan ambruk. Di Rotterdam, London, wali kotanya bukan orang Kristen. Dan sekarang di beberapa wilayah Kanada yang saya dengar, sementara orang Kristen malas ke gereja. Kalau doktrinnya punya implikasi yang jelas, pasti membuat gereja tidak kehilangan jemaat. Ingat, karakter. Yang kedua, kekristenan kita bukan di bumi. Fokus kita itu langit baru, bumi baru. Tuhan jelas berkata, you are not of the world. Kok bisa loh kita betah di dunia? Kalau orang tidak memiliki kerinduan ke sorga, ada yang salah. Pasti dia berkhianat. Dan kalau jujur juga bertahun-tahun saya menjadi pendeta, saya tidak punya kerinduan pulang ke surga. Saya feel at home. Nah, tahun-tahun belakangan ketika Tuhan mulai rubah hidup saya punya satu prinsip. Bangun tidur saya katakan kalimat ini. Saya sering mengatakan, saudara mau ikut? Saudara mau ikut? Kalimatnya adalah saya mau pulang. Saya memilih pulang. Kalau tidak begitu, saya tidak jadi rohani. Saya masih mudah berbuat salah. Sungguh, saudara. Saya memaksa diri saya untuk tidak jatuh dalam dosa dan mengingini dunia. Saya mau pulang. Saya mau pulang. Ayo katakan, 1, 2, 3. Saya mau pulang. Saya memilih pulang. Dunia bukan rumahku. Bayar harganya. Ini. Saudara, tidak saya sesatkan, percayalah. Miliki nurani untuk membaca seseorang. Yang ketiga, hidup untuk diri sendiri. Orang Yahudi itu egois, arogan. Untuk diri mereka. Bangsa lain goyim, kafir.
Tidak heran mereka datang dari berbagai wilayah dunia ini begitu semena-mena menggusur orang-orang Arab yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya. Benar-benar menggusur, mendoser tempat itu. Jadi kalau sampai orang-orang Palestina begitu marah, itu punya alasan. Tapi Israel tidak mau tahu orang-orang Israel ini. Nah, konyolnya banyak orang-orang Indonesia yang pikir Yahudi itu sama dengan Kristen. Bukan. Orang Yahudi yang menyalibkan Tuhannya orang Kristen, tahu? Ya. Tadi saya cerita mengenai seorang pengusaha Palestina yang sakit hati karena rumahnya di Yerusalem diambil alih orang Yahudi. Ya, ini kan hanya cerita, mudah-mudahan sih tidak, tapi sangat mungkin ya buktinya tanah-tanahnya orang Arab digusur, lalu dibuat pemukiman. Bagus-bagus, begitu melihat daerah-daerah Palestina, kumuh. Benar-benar saudaraku. Erogen mereka. Hidup untuk diri sendiri. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan itu, saudara, artinya kita hidup hanya untuk menyenangkan Dia. Hidup kita harus seperti sebuah simfoni atau orkestra yang didengar sepanjang waktu oleh Allah dan suaranya menyenangkan Dia. Dari kita bangun tidur, dari setiap renungan hati, ucapan, tindakan, perbuatan kita, setiap kata yang kita tulis di message, di media sosial, menyenangkan Dia. Dan itu ibadah. Daripada kumpul begini, semua mengatakan aku menyembahmu. Menyembah bukan syair lagu. Menyembah itu tindakan. Jika tidak, Anda malah menipu diri sendiri. Main-mainan. Seperti anak kecil main pasar-pasaran. Bukan pasar beneran, bukan uang beneran. Bohong-bohongan. Itulah kebaktian di dalam gereja. Yang bohong-bohongan. Menyembah itu bukan soal nyanyian dan syair lagu. Tapi sikap sepanjang hari. Lebih baik satu orang yang sikap hidupnya seperti simfoni yang indah dan mawar yang berbau harum daripada 100 orang dalam liturgi. Satu orang yang menyenangkan hati Allah dari 1000 orang dalam gereja yang menyanyi, yang bohong-bohongan. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Jangan lalu berpikir Pak Eras menentang orang kumpul di gereja. Oh enggak. Kita harus bertemu seperti ini, bersama-sama mengucapkan kredo kita, pengakuan kita tentang Allah, menyatakan perasaan kita. Tetapi harus sesuai dengan hidup kita setiap hari. Kalau tidak, kita malah berdosa. Kita bohong. Kita menipu. Gereja itu bukan rumah ibadah sebenarnya. Rumah pertemuan dan ibadah kita yang sesungguhnya waktu di rumah, di kantor, di tempat kerja, di pergaulan, siswa mahasiswa, di kampusmu, di sekolahmu. Kalau kamu tidak sekolah dengan baik, kamu tidak beribadah dengan baik. Jangan berkata, Pak, biar saya, Pak, tidak naik kelas, Pak. Saya mengasihi Tuhan, Pak. Saya beribadah di gereja. Bodoh. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kau berprestasi di sekolah. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau kerja keras, rajin, giat, jaga pola hidup, pola makanmu yang baik. Kalau kau mengasihi Tuhan dan kau beribadah, tidak ada orang yang terlukai dalam hidupmu. Jadi kita kalau bangun tidur, kita punya kesempatan hari itu untuk menjadi orkestra yang indah. Nah, itu menjadi kesukaan kita. Ditambah dengan kalimat, saya mau pulang. Baru lengkap. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang kurenungkan dan pikirkan, ruang ibadahku
di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan. Ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata dalam syair dan nada. Menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada. Setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan. Ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan perbuatan. Menyembah Bapa. Jangan berpikir lagi ke gereja kita kebaktian. Jangan berpikir ke gereja kita ibadah. Kita ke gereja hanya pertemuan. Menyenangkan Tuhan itu dalam segala hal yang kita lakukan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun. Jangan sampai saudara mati, Anda tidak pernah beribadah. Menurut saya nih, Anda tersinggung terserah ya. Sebagian saudara sebenarnya belum beribadah. Saudara hanya beragama Kristen dan pergi ke gereja, mengikuti liturgi, Anda tidak beribadah. Standar ibadah kita adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang bisa menyenangkan hati Bapa itu kualitas Yesus. Kita tidak mencuri bukan karena tidak memiliki kesempatan mencuri. Kita tidak membalas dendam bukan karena kita tidak sanggup. Kita tidak berzina bukan karena tidak ada kesempatan berzina atau takut malu dilihat orang. Memang kita masih memiliki niat-niat itu. Itu tidak dibunuh dengan mudah, tidak bisa dibunuh dengan mudah. Tuhan membiarkan. Maka Paulus mengatakan, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, sementara
aku masih mengenakan kodrat dosa. Itu teks aslinya artinya begitu sebenarnya. Maka Tuhan masih beri kesempatan kita mencuri. Kesempatan membalas dendam, membenci, ngomongin orang, berzina, dan lain sebagainya. Mengapa? Satu, supaya kita kenal bahwa dalam diri kita masih ada kodrat dosa. Dua, supaya kita membunuh kodrat itu. Kesempatan ada, kita berkata tidak. Kesempatan ada lagi, kita berkata tidak. Kesempatan ada lagi, kita berkata tidak. Itu kita membunuh kodrat dosa. Baru bisa mengalami kelahiran baru. 2 Korintus 5 ayat 17, baru menjadi ciptaan baru. Bukan sesuatu yang bersifat mistis. Secara sepihak lalu kita bisa lahir baru. Bohong, bukan begitu. Kelahiran saja butuh waktu 9 bulan. Itu pun kalau bayi di dalam janin dirawat. Banyak konsep yang harus diubah. Perjuangan, anugerah harus kita terima dengan tanggung jawab. Kalau sekitar di STEM, beberapa hari turun. Karena kerjaan saya tiap hari main gitar. Turun. STEM lagi. Ibarat STEM gitar, bagaimana kita permanen, tidak boleh STEM, tetap suaranya stabil. Itu yang benar. Suci itu bukan tidak berbuat dosa, suci itu tidak bisa berbuat dosa, permanen. Jadi ibadah kita makin berkualitas seiring dengan manusia batiniah kita yang diubah, di mana kodrat dosa kita dimatikan dan kodrat ilahi kita kenakan. I am still learning and struggling. Saya masih belajar dan berjuang di sini. Dan saya mengajak saudara untuk itu. Makin tua makin gak bisa dididik. Karena makin liar dan makin memiliki ketidaklenturan. Kalau kita masih punya kelenturan, mari kita berubah. Sehingga ibadah kita berkualitas. Ibadah itu bertalian dengan karakter. Tidak hanya bertalian dengan nyanyian. Kalau agama, ya bertalian dengan upacara, tarian, musik. Tapi kalau kekristenan bertalian dengan karakter. Allah berurusan dengan bangsa Israel dengan pola keberagamaan. Itu pola primitif. Allah memperlakukan manusia yang belum matang. Ketika Allah berurusan dengan kita, dengan Yesus sebagai standar atau modelnya, Allah berurusan nyata dengan manusia yang Dia kehendaki. Baru Allah berurusan secara dewasa. Nah, kalau kita menjadikan kehidupan bangsa Israel sebagai model, nggak bisa. Kalau sudah bicara begini, kita sudah tidak lagi bicara perpuluhan lah, doa Yabes lah, buah sulung. Nah, udah nggak mikir begitu. Walaupun kau memberikan seluruh hartamu tanpa kasih, sia-sia. Kasih itu artinya karakter Allah. Ayolah kita berubah, saudaraku. Amin. Ayolah kita berubah, saudaraku. Saudara jangan merasa sudah beribadah karena ke gereja loh. Benar. Anda mati, Anda belum melakukan kehendak Bapa. Dia akan berkata, aku tidak kenal kamu. Kenapa kita tidak ingin menjadi seorang yang menyukakan hati Bapa? Tanah liat itu berharga, saudara. Bisa dijadikan bejana, tapi kalau tanah liat, tetap tanah liat tidak berharga, dia akan dibuang. Amin. Saudara berharga, tapi kalau tidak mau dibentuk, Anda akan dibuang dalam api kekal. Amin. Ini serius. Saudara mendengar khotbah ini, saudara pasti punya nurani.
orang ini sesat atau enggak? Maka saya berani katakan, kalau engkau tidak berubah di gereja ini, you pergi cari gereja lain yang buat engkau berubah. Amin. Ini kita sudah mendekati dunia yang makin tidak jelas. Ayo kita kembali kepada Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukan mewarisi liturgi. Lalu kita buat bagaimana liturgi itu semarak. Oh, kita membuat musik juga bagus. Profesional. Iya, tapi bukan segalanya. Oh, liturgi yang bagus, semarak, diatur yang bagus. Itu busuk kalau hidupmu tidak sesuai kehendak Allah. Doktrin, wah rasanya kalau sudah doktrin di luar pandangan tokoh-tokoh yang mereka unggulkan sesat. Suatu hari kau akan berhadapan dengan Tuhan. Lihat Eropa, kurang apa? Jangan banyak bicara, bukti. Apa yang kamu banggakan? Kurang bagus apa seminari-seminari di Eropa? Kurang profesional apa pendidikan di sana dan perpustakaannya serta para teolognya? Terhilang Eropa selamanya. Kita tidak sedang menyerang siapapun, saudara. We are not the battleship. We are not a battleship. Kita bukan kapal perang. Kita tidak sedang mengkultuskan siapapun. Kita hanya mau pulang bersama, saudaraku. Amin. Kita hanya mau pulang bersama. Ada satu kalimat ya dari lagu yang saya tulis, saudara. Ini juga lagu yang masih baru, saudaraku ya. Referennya begini. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu jangan menerima khotbah ini sekedar sebuah wacana. Tapi sambutlah dan kenakanlah, saudaraku. Sambutlah, kenakanlah, saudara. Jangan sampai kita mati lalu Allah Bapa berkata, maksud saya Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Mengerikan, saudaraku. Ya, itu bisa terjadi. Berikanku hati, takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku,
berkenan di hadapan-Mu. Katakan, Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, ya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku hariku berkenan di hadapan-Mu. Tadi saya katakan ini semua bertalian, tidak mungkin satu kita kenakan yang lain tidak. Maksud saya, kalau kita mengutamakan karakter, pasti hati kita akan tertaruh di kerajaan surga karena kita tidak terikat dengan dunia ini. Hidup kita pasti menyenangkan hati Allah, dan itu adalah ibadah. Itu bertalian, saudaraku. Karena kita sudah lama memiliki paradigma berpikir yang salah, sehingga hal yang murni yang Yesus ajarkan ini menjadi sulit kita pahami, kita sulit menerimanya. Tapi selagi kita masih kesempatan untuk bisa menerimanya, mari kita menerima dan berubah. Bisa? Oke, boleh tepuk tangan dengan tulus. Amin. Ini Injil yang murni, dan orang yang masih dengan pola kehidupan keberagamaan seperti agama Yahudi tidak mungkin dan memang tidak perlu dan tidak bisa bersentuhan dengan Allah secara langsung. Biasanya ciri-ciri agama akan menguasai dia. Pertama, seremonial, ritual. Yang kedua, hukum. Yang penting aku baik. Yang penting aku tidak melanggar norma. Itu agama. Tapi kekristenan beda. Memiliki pikiran perasaan Allah. The Lord is my law. Lalu agama itu ditandai dengan dominasi tokoh. Tokoh akan sangat berperan. Seakan-akan umat tidak bisa langsung dengan Allah. Padahal orang percayanya punya satu juru syafaat, Yesus. Anda suatu hari tidak akan membutuhkan saya lagi. Benar. Sekarang Anda masih membutuhkan saya. Ya. Sebagai pemberita kebenaran. Tapi suatu hari Anda tidak membutuhkan saya lagi. Sudah akan pulang sendiri. Sebagaimana sudah datang sendiri akan pulang sendiri. Maka di gereja ini Anda dipersiapkan untuk siap pulang. Amin. Dipersiapkan pulang. Mulailah dari hal-hal yang saudara tahu itu salah. Yang bersifat moral umum. Jangan lakukan. Jangan lakukan. Saudara mulai tidak melakukan apa yang menurut saudara melanggar hukum atau norma. Saudara belajar untuk tidak melakukan apa yang saudara pandang itu kesalahan. Nanti kalau saudara sudah bisa lewat itu, saudara akan bisa lagi melakukan hal-hal yang lebih tajam, lebih tipis, lebih halus, lebih lembut. Sehingga kita bisa makin hari makin sepikiran, seperasaan dengan Allah. Dari sekian miliar manusia di dunia, dari 270 juta, 260 juta masyarakat Indonesia, dari 11 juta masyarakat Jakarta, ada orang-orang yang menarik perhatian Allah, yang diendus harum. Seperti orkestra yang indah dan simfoni yang tidak pernah berhenti. Dan Bapak menyenangi itu. Itu yang harus kita kejar. Dulu ada satu lagu
Saya ada kata pedupaan dan itu sering dikritik. Pak, kenapa pedupaan kayak agama lain? Tapi kalau di bait Allah juga ada pedupaan semacam itu yang tidak pernah berhenti, yang selalu harum. Ku nyanyikan kidungku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Ku nyanyikan kidungku, ku nyanyikan kidungku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Tapi lagu ini belum lengkap kalau tidak ditambah dengan satu lagu lagi. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, amin, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku, amin. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Tuhan tidak mau main-main dengan manusia yang abal-abal, ecek-ecek, yang ibadahnya hanya di rumah ibadah, hanya di gedung. Tubuh kita ini bait Allah. Inilah bangunan Allah. Amin. Allah berurusan dengan orang-orang yang menjadikan hidupnya itu ibadah, bukan di dalam gedung. Itu abal-abal, primitif, ecek-ecek, dan belum dewasa. Bagai pedupaan harum, nyanyian hidupku itu perilaku. Dari bangun tidur, setiap kata yang kita ucapkan, setiap gerak pikiran perasaan kita, setiap keputusan yang kita ambil, setiap rupiah yang kita belanjakan, menyenangkan Dia. Dan saudara akan dibuat Tuhan lebih mencintai Dia. Sama saudara akan berpikir, mengapa aku bisa begitu mencintai Tuhan? Dan suatu hari kita akan berhadapan dengan Dia, muka dengan muka. Dan kita tidak pernah kecewa, tidak akan kecewa. Kita mencintai objek yang benar. Kita tidak akan pernah menyesal kita mencintai Dia. Bukan dengan perkataan saja, dengan tindakan. Ketika kita mencontoh kehidupan Yesus yang tidak bercacat, tidak bercela, itu menjadi kesukaan hati Bapa di surga dan kepuasan hati Yesus. Tidak sia-sia Dia mati di kayu salib, menebus dosa kita, memberikan anugerah keselamatan yang memperbarui hidup kita. Oleh sebab itu kita harus punya hati yang takut akan Allah. Dia maha hadir, saudaraku.
Ada pribadi agung yang maha hadir, yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang hidup. Sering kita tidak takut dia. Kita sembarangan dengan apa yang kita ucapkan. Sembarangan dengan apa yang kita buat. Dan itu yang saya lakukan selama belasan bahkan puluhan tahun. Memang saya tidak melanggar moral secara umum yang membuat saya dipermalukan atau dibawa ke pengadilan dunia. Tetapi saya tidak melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa. Maka saya tulis lagu ini dengan hati yang pecah pada waktu saya berdoa. Berikanku hati takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah. Ini yang menyenangkan dia. Sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kalau bangsa Israel itu ngurusi bangsanya sendiri, ngurusi perutnya, ngurusi kejayaannya. Mereka hanya melakukan hukum. Itu ecek-ecek, abal-abal. Tapi orang percaya mengurusi perasaan Bapa. Hidupnya adalah ibadah. Amin. Gereja itu bukan rumah ibadah dalam arti yang penuh. Gereja itu ruang pertemuan dan ibadah yang sesungguhnya. Seperti yang Roma 12 ayat 1 katakan, itu segenap hidup kita. Agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku, kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Siang ini kiranya menjadi siang di mana kita mengambil keputusan, ya. Kita berbalik, saudaraku. Amin. Amin. Dunia ini sudah gelap sekali, saudara. Gelap sekali. Sembarangan orang bicara. Sembarangan. Dan orang yang sembarangan itu pasti hidupnya tidak berkualitas. Coba periksa. Periksa dirimu sendiri. Jangan menghakimi orang. Istri juga suka menghakimi suami. Pusing deh. Suami menghakimi istri. Coba urusin dirimu sendiri dulu deh, Bu. Tapi dia pasangan hidup saya, Pak. Dia pasangan hidupmu, tapi dia milik Tuhan. Yang lebih berkuasa dari dirimu. Kecuali anak-anak harus kita bimbing memang. Hari ini kita harus berubah. Saya juga mau berubah terus, bertobat terus, saudara, bertobat juga. Amin.